Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Perkenalkan, nama saya Briana Bilal Fikri, NIM saya 1025-1065. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari pemahaman materi minggu pertama hingga minggu ke-6 untuk mata kuliah manajemen organisasi. Manajemen memiliki pengertian yaitu proses merencanakan, mengelola atau mengatur sumber daya termasuk manusia, keuangan atau material untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi ini sendiri memiliki tujuan, ada 3, yaitu yang pertama memaksimalkan efektivitas dan efisiensi. Yang kedua yaitu untuk meminimalisir pengeluaran biaya atau cost. Yang ketiga yaitu untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Fungsi organisasi di sini ada 4. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Biasanya perencanaan atau planning ini adalah awalan dari seluruh kegiatan yang akan manusia lakukan, yaitu menentukan tujuan, strategi, atau tindakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian ini yaitu menetapkan tanggung jawab dan mengatur sumber daya semua agar berjalan lebih efisien. Yang ketiga yaitu pengarahan atau leading, yaitu mengarahkan karyawan supaya bekerja sesuai tujuan organisasi. Yang keempat yaitu pengendalian atau controlling. Di sini manajer mempunyai fungsi yaitu mengambil tindakan agar tidak ada yang meleset. Materi minggu kedua yaitu organisasi. Organisasi atau pertumbuhan atau dalam bahasa Belanda biasa disebut organisasi merupakan sekumpulan 2 orang atau lebih dalam wadah yang sama untuk memiliki satu tujuan. Di sini organisasi memiliki fungsi yaitu untuk menjalankan operasi secara efektif. Tujuannya yaitu mencakup pencapaian hasil seperti keuntungan, ekonomi, manfaat sosial, atau pertumbuhan jangka panjang. Struktur organisasi. Yang pertama pengertian. Pengertian struktur organisasi sendirinya yaitu susunan atau posisi, wewenang dan hubungan kerja antar bagian dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu fungsi utama. Fungsi utamanya di sini yaitu membagi tugas dan tanggung jawab dan mempermudah koordinasi. Yang ketiga, unsur dalam struktur organisasi, yaitu yang pertama adalah pemimpin atau biasa disebut top management. Yang kedua yaitu manajer menengah atau yang biasa disebut middle management. Yang ketiga yaitu pelaksana atau yang biasa disebut lower management. Yang terakhir tujuan akhir organisasi yaitu agar organisasi ini bisa berjalan secara rapi, efisien, dan semua orang tahu apa job desk-nya. Materi minggu ketiga, organisasi dan manajemen. Di sini saya akan membahas manajer. Apa itu manajer? Manajer adalah seseorang yang bertanggung jawab atau mengatur, mengarahkan atau mengkoordinasi sebuah kegiatan agar orang lain tahu tujuan organisasi agar dapat tercapai secara efisien dan efektif. Di sini
Manajer mempunyai fungsi yaitu memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan secara efektif dan efisien. Di sini manajer memiliki tujuan yaitu mengarahkan dan mengkoordinasi seluruh kegiatan organisasi agar tujuan bersama dapat tercapai secara efektif dan efisien. Di sini ada piramida. Yang paling orange atau yang paling atas yaitu top manager, yang kedua middle manager, yang ketiga first line manager, yang keempat non managerial employees. Di sini mempunyai masing-masing pengertian. Yang pertama yakni top manager atau yang bisa disebut manajer puncak adalah manajer yang berada di tingkat paling atas dalam sebuah organisasi. Mereka memiliki tanggung jawab atas perencanaan strategis, pengambilan keputusan besar, serta penentuan arah dan kebijakan umum organisasi. Fungsi utama top manager di sini yaitu menentukan visi dan misi dan tujuan jangka panjang sebuah organisasi. Yang kedua yaitu menentukan kebijakan strategis dan arah pengembangan. Yang ketiga yaitu mengambil keputusan penting yang mempengaruhi keseluruhan organisasi. Yang kedua yaitu middle manager atau yang biasa disebut manajer menengah. Di sini manajer menengah itu berada di tingkat yang tengah yang menghubungkan kebijakan dari manajer puncak dengan pelaksana di lapangan. Di sini mereka memiliki tugas utama yaitu menerapkan kebijakan dan strategi dari manajer atas atau manajer puncak dan mengatur atau mengawasi antar bagian agar berjalan sesuai rencana. Yang ketiga yaitu lower manager. Di sini lower manager itu sebagai pengawas pelaksana kerja di hari-hari normal. Tugas utama yaitu mengawasi dan mengarahkan karyawan operasional dan menyusun jadwal kerja dan pembagian tugas harian. Materi minggu keempat yaitu planning. Apa itu planning? Planning berasal dari kata dasar rencana, yang sederhananya planning adalah sebuah susunan rencana berdasarkan berbagai pertimbangan dari pemikiran seseorang. Di sini planning memiliki fungsi yaitu menentukan tujuan, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan sumber daya. Di sini sebelumnya fungsi, sekarang tujuan. Tujuan dari planning yaitu memberikan arahan yang jelas, meminimalisir keadaan yang kurang baik atau dampak yang kurang baik, dan meminimalisir pemborosan resource atau pembuang-buangan sumber daya. Kenapa manajer harus ada planning? Di sini ada 3 alasan. Yang pertama yaitu menentukan arah dan tujuan. Planning sendiri di sini membuat manajer agar tahu apa yang mau dicapai dan bagaimana caranya. Jika manajer tanpa rencana atau planning, hasil yang dihasilkan akan menjadi asal-asalan. Yang kedua yaitu mengantisipasi risiko dan masalah. Di sini manajer bagaimana caranya dia tuh menyiapkan langkah-langkah atau langkah-langkah cadangan sebelum masalah itu muncul. Ya, ibaratnya one step ahead. Yang ketiga yaitu mengatur sumber daya secara efisien. Di sini waktu, uang, tenaga atau sumber daya lainnya atau peralatan-peralatan. Di sini planning berguna untuk membantu manajer agar nggak terlalu boros atau membuang-buang sesuatu yang tidak perlu. Materi minggu kelima yaitu personality. Personality adalah karakter unik yang menetapkan
yang menetap dalam diri seseorang yang mempengaruhi cara dia berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan lingkungan. Di sini personality, bagaimana cara mengetahui personality? Di sini ada salah satu tes, yaitu tes MBTI. MBTI sendiri yaitu memiliki singkatan Myers-Briggs Type Indicator, adalah sebuah tes kepribadian yang dibuat untuk mengelompokkan tipe kepribadian manusia berdasarkan cara berpikir, merasakan, dan berinteraksi. Di sini MBTI dapat menghasilkan 4 dimensi, yaitu yang pertama extroversion atau extrovert, dan yang lawan extrovert tuh introversion atau introvert. Di sini yang kedua yaitu sensing dan intuition, yaitu sensing yaitu bagaimana cara kita percaya pada fakta dan detail nyata. Intuition yaitu lebih percaya pada ide, pola, atau intuisi. Yang ketiga yaitu cara mengambil keputusan. Di sini mempunyai 2 tipe, yaitu thinking dan feeling. Di sini thinking itu lebih berperan bagaimana cara dia berpikir menggunakan logika. Jika feeling itu bagaimana dia tuh berpikir menggunakan perasaannya. Yang keempat yaitu judging dan perceiving. Judging yaitu suka keteraturan yang jelas. Jika perceiving yaitu dia orangnya tuh lebih fleksibel, lebih spontan, dan lebih terbuka pada hal-hal baru. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.